Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati. Kita berjumpa lagi pada saat hari ini di dalam ibadah online. Tetaplah bersyukur terhadap apapun yang terjadi, karena Tuhan Yesus tetap Allah. Apapun yang terjadi, kasih Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Puji Tuhan, kita percaya meskipun dalam ibadah online ini kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita percaya hadirat Allah akan melawat hidup kita semuanya tanpa terkecuali. Semuanya akan dilawat oleh Tuhan. Mari buka hati kita jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama menyambut hadirat Allah dan kita mempersembahkan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat hari ini kami boleh dapat kembali bertemu dalam kasih-Mu yang kudus, dalam penyertaan-Mu yang sempurna di dalam ibadah online ini Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Bapa untuk memberkati kami, mengurapi kami semuanya. Semua jemaat-Mu yang menjadi pemirsa melihat tayangan ini Tuhan, mereka semua akan diberkati oleh Tuhan, karena kami semuanya menanti-nantikan Tuhan dan rindu merasakan kuasa kasih Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita rasakan kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita semuanya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan ya Bapa, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di
bersama-sama merasakan kasih Tuhan. Merasakan kasih Allah yang begitu indah dan sempurna untuk kita semuanya. Haleluya, mari buka hati kita untuk lawatan Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu ya kurasakan kasih-Mu ya kurasakan kasih-Mu ya oh yes curahkan kuasa-Mu, curahkan kasih-Mu, puaskan kami, puaskan kehausan kami akan kasih-Mu, akan Roh-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Yesus Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus untuk kasih. Makasih Tuhan Yesus untuk kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Ya karena terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Oh ya raba ya syatara bara. Oh ya raba syatika. Oh ya raba syana ya Yesus. Mari mengucap syukur untuk kasih-Nya Tuhan. Mari mengucap syukur untuk kasih-Nya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuyana rama shina yashara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kasih Allah selalu ada dalam kehidupan kita semuanya. Dan kita percaya bahwa selama kita ada di dalam kasih Tuhan, segala sesuatu yang baik Tuhan sediakan untuk kita semuanya. Amin. Walaupun saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang buruk dan Tuhan izinkan itu terjadi, percayalah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan tetap menyertai kita semuanya. Amin. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya.
Yesus, aku percaya. Katakan, Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Katakan sekali lagi, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Amin. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terpujilah Tuhan. Katakan haleluya bersama-sama. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Mujizat, kebaikan, kemenangan, dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semuanya. Jemaat Tuhan, mari saatnya kita buka hati kita semuanya untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jangan pikirkan yang lainnya selain dari firman Allah. Kita percaya pada saat hari ini firman Allah akan memberkati kita semuanya, dan Roh Kudus akan menguatkan kita di dalam firman Allah. Puji Tuhan. Itulah yang kita rindukan, bahwa kita akan hidup di dalam kebenaran Tuhan oleh karena kuat kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan.
Engkaulah hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, melainkanlah Roh-Mu. Yesus yang ku pegang Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berjauhan atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berjauhlah atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Engkaulah Raja kami. Maka biarlah Engkau berdaulat atas kehidupan kami ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Isi hati kami semuanya dengan firman. Kami haus akan firman Allah. Penuhkan hati kami dengan firman. Penuhkan kami Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Oh haleluya Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Memberkati kami semuanya. Hingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki kepada kami. Urapilah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Allah. Urapi dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Urapi Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Dalam masa pandemi COVID-19 yang telah merebak semenjak awal tahun 2020 yang lalu, maka
perkembangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah bagaimana manusia mengurangi aktivitas berkerumun dan pertemuan secara daring atau secara online menjadi pilihan yang banyak diambil oleh manusia dari berbagai macam lembaga, baik lembaga pendidikan, perusahaan, dan bahkan tempat-tempat ibadah juga banyak menggunakan seperti Google Meeting, seperti Zoom, seperti video call, dan masih banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat demi untuk mengurangi pertemuan-pertemuan, melainkan tetap bisa bertatap muka secara virtual. Nah, ibadah online sebagaimana yang sekarang kita lakukan ini adalah salah satu contoh daripadanya. Jadi, saudara-saudara, mari memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman Allah yang sebentar akan saya sampaikan secara daring seperti yang sekarang ini. Firman Allah dalam ibadah online saat ini judulnya adalah berpegang kepada kebenaran. Berpegang kepada kebenaran merupakan suatu cara satu-satunya dan tidak ada duanya agar kita orang beriman, bahkan semua umat manusia, bisa bertahan di dalam masa kesulitan, dalam masa kesukaran, dalam masa kesesakan. Dan kebenaran itu ada banyak sekali di dunia ini. Ada kebenaran yang subjektif, ada kebenaran yang objektif, ada juga kebenaran pribadi, tetapi ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak itu tidak lain dan tidak bukan adalah kebenaran Allah. Itulah firman Tuhan. Tidak bisa disangka lagi firman Tuhan adalah kebenaran yang hakiki. Dialah satu-satunya. Dan firman Allah itu sudah pernah menjelma menjadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Inti daripada khotbah pada ibadah online ini adalah agar supaya kita mempertetapkan hati kita kepada Allah, agar supaya kita meneguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Allah adalah satu-satunya yang benar, yang mampu menyelamatkan kita dari segala pencobaan, dari segala kesusahan, dari segala bentuk penderitaan, kesengsaraan yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, saya ajak membaca ayat yang pertama yang tertulis di dalam
surat kedua Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 bunyinya demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi ini mulanya adalah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya, kepada murid rohaninya yang bernama Timotius. Dan itu juga merupakan firman Allah yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita, orang yang percaya kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, dunia ini tidak lepas dari kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, sakit penyakit, bahkan yang berujung kepada maut, yaitu kematian. Itu semuanya disebabkan oleh karena dosa. Jadi logikanya demikian. Sedikit dosa, sedikit penderitaan. Semakin banyak dosa, semakin banyak penderitaan. Tetapi siapapun juga yang mau berpegang kepada kebenaran, yaitu firman Allah, pasti akan bisa mengalami kemenangan. Imannya bertumbuh dan akhirnya sampai kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, kesempurnaan iman itu tidak bisa kita melakukannya sendiri, kita tidak mampu. Tetapi Tuhan Yesus Kristus itulah yang akan menyempurnakan iman kita. Yang harus kita lakukan adalah seperti judul dalam perikop pembacaan yang tadi sudah kita baca bersama. Di situ judulnya adalah iman bertumbuh melalui penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Penganiayaan bisa terjadi karena perbuatan manusia, tetapi juga bisa terjadi karena perbuatan setan yang menganiaya manusia. Tetapi bila kita mau bertekun, kita teguh di dalam penganiayaan dan rajin membaca kitab suci, maka iman kita akan bertumbuh. Bukan saja kita mengalami kemenangan-kemenangan, tetapi bahkan juga mengalami pertumbuhan iman. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan demikian. Perikopnya berjudul nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada
Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi dengan berpegang kepada kebenaran, maka kita dimampukan untuk mengalami kemenangan-kemenangan, untuk mengalami keluputan-keluputan, untuk menikmati perlindungan kuasa Allah, dan bahkan iman kita bertumbuh sampai pada akhirnya diberkati dengan iman yang sempurna. Baik saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah dalam kehidupan Raja Firaun di tanah Mesir. Contoh yang kedua adalah kehidupan bangsa Israel di Mesir, dan yang ketiga adalah contoh dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup di tanah pembuangan Mesopotamia atau Babilonia. Saudara-saudara sekalian, mari saya ajak membaca yang pertama dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat 37. Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-37. Bunyinya demikian: usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Nah, konteks daripada ayat ini adalah mimpi dari Raja Firaun, seorang raja dari kerajaan adidaya pada masanya yang memiliki pengaruh luas di seluruh dunia. Dengan mimpinya Allah memberitahu kepadanya bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun kelimpahan dan disusul dengan 7 tahun kekeringan. Apa yang kemudian dipertanyakan oleh Raja Firaun adalah Yusuf memberikan jawaban begini dan begitu. Dan apa yang dikatakan oleh Yusuf ini sesungguhnya adalah firman Allah. Dan kemudian Raja Firaun percaya. Dia memandang bahwa apa yang diungkapkan oleh Yusuf dalam menghadapi kelimpahan dan menghadapi kekeringan yang menyusul kelimpahan itu dipandang baik. Jadi apa yang dikatakan oleh Yusuf diterima sepenuhnya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kerajaan Mesir, bangsa Mesir terluput dari penderitaan, terluput dari kekeringan, terluput dari kelaparan. Jadi terus-menerus
mengalami kehidupan yang berkecukupan bahkan berkelimpahan. Bukan hanya rakyat dan bangsa Mesir, tetapi bahkan juga bangsa-bangsa di sekitarnya, di seluruh dunia, yaitu dunia pada waktu itu, mengalami keberkatan oleh karena kelimpahan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Mesir. Dan kelimpahan itu sekaligus keluputan daripada penderitaan kelaparan terjadi karena Raja Firaun dan rakyat Mesir berpegang kepada firman Allah yang disampaikan oleh Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi, itu adalah contoh yang pertama. Dan yang kedua adalah contoh dari kehidupan bangsa Israel, yaitu keturunan Yakub, cucu Abraham, yang mengalami keselamatan, mengalami pembebasan, mengalami perlindungan, dan bahkan bisa melakukan eksodus dari negeri Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan yang telah disediakan oleh Allah dan dijanjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudara, akan saya ajak membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, ayatnya 12 dan 13. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 12 dan 13. Allah berfirman kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel. Demikian bunyinya, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara-saudara, sebelum firman Tuhan ini disampaikan, sebenarnya bangsa Israel di tanah Mesir telah mengalami perlindungan Tuhan dari hukuman-hukuman Allah yang dijatuhkan kepada bangsa Mesir. Jadi bangsa Mesir ketika itu merupakan bangsa yang kira-kira sudah 4 abad berselang sesudah zamannya Yusuf. Jadi terjadi perbedaan-perbedaan, perubahan-perubahan karena waktu yang bergulir. Begitulah manusia, memang mudah berubah. Hanya Allah yang tidak bisa berubah. Kalau dahulu sebelumnya pada zaman Yusuf, bangsa Mesir sangat bersahabat dengan bangsa Israel yang tinggal di tengah-tengah mereka, maka 400 tahun kemudian
mereka memusuhi bangsa Israel, menindas dan ingin memusnahkan mereka. Tapi Tuhan terus-menerus memberikan peringatan kepada Raja Firaun pada waktu itu dengan menjatuhkan berbagai macam tulah. Tulahnya tertulis di dalam kitab Keluaran itu bermacam-macam, saudara-saudara. Yang pertama, tulah itu berupa air menjadi darah. Yang kedua, tulah katak yang memenuhi tanah Mesir. Yang ketiga, tulah nyamuk. Yang keempat, tulah lalat ikan. Yang kelima, tulah penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, tulah barah. Yang ketujuh, tulah hujan es. Dan yang kedelapan adalah belalang yang memenuhi tanah Mesir. Yang kesembilan adalah gelap gulita. Jadi ini merupakan kutukan-kutukan Tuhan kepada bangsa Mesir oleh karena mereka menganiaya bangsa Israel. Tapi begitulah, sementara tulah-tulah, hukuman-hukuman, kutukan-kutukan itu menerpa bangsa Mesir, maka bangsa Israel di tengah-tengah bangsa Mesir di tanah Goshen tidak mengalaminya sama sekali. Karena apa? Karena bangsa Israel mereka berpegang teguh kepada kebenaran. Dan yang kita baca tadi adalah tulah yang ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung. Tuhan berfirman melalui Nabi Musa agar keluarga-keluarga bangsa Israel pada suatu malam yang telah ditentukan, yaitu hari ke-14 bulan Nisan, demikian ditulis dalam Alkitab, mereka menyembelih setiap keluarga masing-masing seekor domba jantan yang setahun umurnya, yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Kemudian darahnya harus dioleskan di jenang pintu rumah mereka masing-masing. Setelah mereka menuruti firman Allah itu, maka malam harinya seperti yang telah diberitahukan sebelumnya, malaikat kematian menerjang negeri Mesir. Semua anak sulung meninggal, dari anak sulung raja sampai menteri-menterinya, prajuritnya, rakyat jelatanya, sampai kambing domba ternaknya, semuanya yang sulung meninggal dunia, dibunuh oleh malaikat maut. Tetapi bangsa Israel tidak mengalami hal. Tidak ada tangisan kematian. Tidak ada kematian yang terjadi di sana. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena mereka berpegang kepada firman Allah. Ketika disuruh menyembelih domba, mereka sembelih. Ketika disuruh mengoleskan darahnya di jenang pintu, mereka oleskan. Ketika mereka disuruh memasak, mengolah dan memakan daging, memanggang daging domba itu dan memakannya dengan sayur baik, mereka lakukan. Jadi mereka berpegang kepada firman Allah, yaitu kebenaran. Puji Tuhan. Sekarang yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga adalah 3 orang anak Tuhan.
yang menjadi pejabat di kerajaan Babilonia, yaitu Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Akan kita baca di dalam kitab Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-12. Daniel pasal 3 ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhan berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuhan, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Saudara-saudara sekalian, jadi dalam perkembangannya setelah bangsa Israel menjadi bangsa yang berdaulat di tanah Kanaan, pada suatu ketika karena sebab-sebab tertentu maka mereka oleh Allah dibuang ke negara Babilonia dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Mereka dalam pengasingan, dalam pembuangan selama 70 tahun. Ada peristiwa yang indah yang perlu kita contoh pada saat ini adalah apa yang dilakukan oleh ketiga pemuda Israel atau Yahudi yang bernama Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Oleh karena Raja Babil Nebukadnezar itu adalah penyembah berhala, maka pada suatu ketika ada ide dari menteri-menterinya untuk membangun sebuah patung yang besar. Dan waktu yang ditentukan semua orang harus menyembah pada patung itu. Tapi ada 3 pemuda tadi dari bangsa Yahudi tadi yang tidak mau menyembah patung. Mengapa mereka tidak mau menyembah patung? Karena mereka berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Firman Allah yang pernah disampaikan oleh nabi mereka, yaitu Musa, seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintah. Jadi saudara-saudara, Sadrah, Mesakh, dan Abednego tadi tidak mau menyembah patung karena berpegang pada firman Allah itu tadi.
Maka Raja Babel itu marah dan algojo-algojonya mengikat mereka dan melemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi apa yang terjadi kalau kita ikuti pembacaan di kitab Daniel? Raja Nebukadnezar kaget sekali karena tadi yang dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu 3 orang. Tetapi yang tampak di dalam api itu ternyata 4 orang. Yang satu seperti putra dewata katanya. Saudara-saudara, itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam perapian yang bernyala-nyala itu Tuhan Yesus menemani Sadrah, Mesak dan Abednego. Betapa beruntungnya orang-orang yang berpegang kepada kebenaran, saudara-saudara. Hal itu tidak bisa disangkal lain. Orang-orang yang berpegang pada firman Allah. Jadi saudara-saudara, dari khotbah online ini tadi diajarkan bahwa supaya kita berpegang kepada firman Allah. Jangan berpegang kepada kata si A atau kata si B. Betapa orang-orang itu kita hormati, saudara kasihi, tetapi lebih daripada itu semuanya, berpeganglah kepada firman Allah. Di masa pandemi COVID-19 yang sekarang ini, saudara-saudara, jangan kemudian kita tidak berpegang kepada firman Allah. Memang kadang-kadang ada kelemahan-kelemahan yang terjadi, seakan-akan tidak disertai Tuhan. Bukan, saudara-saudara. Tuhan tetap menyertai orang-orang yang berpegang kepada kebenaran, yaitu firman Allah. Tetaplah berpegang pada firman Allah. Kita harus taat kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah hamba Allah. Jadi protokol kesehatan harus tetap ditegakkan. Tetapi beribadah juga jangan sampai dilupakan. Sementara ini ibadah online, tetapi lain kali pasti ada saatnya ibadah onsite. Sekarang ini ibadah daring, nanti pada waktunya kita ibadah bersama di dalam gereja lagi. Saudara-saudara, mari tetap berpegang kepada firman Tuhan, karena kalau toh kita harus sakit, maka kita pasti disembuhkan oleh Tuhan. Tetaplah berpegang kepada firman Allah, karena kalau toh kita mati, maka surga adalah tempat kita. Puji Tuhan, saudara. Hidup atau mati, kita tetap berpegang kepada firman Allah. Kalau ada anak-anak Tuhan mati, bukan berarti tidak disertai Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan tetap menyertai anak-anak Tuhan yang mati. Tidak ada COVID sekalipun, orang juga pada waktunya mati. Kalau memang sudah waktunya mati, ya matilah orang itu dengan cara yang beraneka ragam. Yang penting jangan ada yang bunuh diri. Bunuh diri itu masuk neraka, saudara-saudara. Jadi tetap berpegang pada firman Allah, rawat tubuh kita supaya sehat. Lindungi tubuh kita supaya jangan sampai sakit. Tapi satu hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah mari kita hidup berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Alkitab ini adalah firman Allah, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Demikianlah khotbah online pada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi Anda semuanya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita akhiri dengan berdoa. Kita menyanyi sebuah lagu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menolong semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menolong seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menolong seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Bapa di dalam sorga, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, mohon kiranya ibadah online kami pada saat ini diterima oleh Allah menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Engkau meneguhkan firman Allah di dalam hati kami semuanya. Kiranya kami semua yang telah mendengar firman Allah ini dikuatkan imannya, hidup dengan berpegang teguh kepada kebenaran, yaitu firman Allah. Berkatilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak semuanya. Diberkatilah dengan segala yang baik, supaya yang sakit disembuhkan,
yang terpapar dengan COVID apabila ada juga disembuhkan, yang melakukan isolasi mandiri diberi hikmat akal budi dan kesabaran sehingga keadaannya dipulihkan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami alami ini, di mana sulit untuk bekerja, mungkin penghasilan menjadi berkurang juga, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Allah kami memelihara kami. Tubuh, jiwa dan roh kami dipelihara di dalam kasih ilahi. Puji Tuhan, berkati anak-anak yang sudah naik kelas. Mereka sekolah sementara melulu dengan daring saja, walaupun tidak semaksimal sekolah onsite. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak berhasil studinya dan tercapai cita-citanya. Berkatilah semua saudara yang telah mengikuti ibadah online ini. Kiranya sehat badannya dan banyak rezekinya, berhasil apa yang dikerjakan, dan beruntung apa yang diusahakan. Damai sejahtera Allah kiranya melimpahi hati mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Saudara-saudara sekalian, sekarang terimalah berkat Allah. Damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan penghantaran kuasa Roh Kudus bagi engkau sampai selama-lamanya, sekarang, besok, dan seterusnya, dari dunia sampai di dalam surga. Akhirnya pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan adalah hanya bagi Bapa di surga sampai selama-lamanya, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati berkata amin.